Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Bujang. di channel Bujang kami. Iya. Ada yang beda nih? Ada yang beda banget. Iya. Anjing merinding. ASMR ya. Iya. Kita bukan sengaja pelan ya ngomongnya ya, tapi kita menghargai guys. Kita di sini kan lihat ya. Tempatnya di sini kita serem ya. Serem lumayan. Ini kita ada di rumah kosong guys. Ada di rumah kosong gitu ya. Jadi Kebetulan tadi kan habis pulang taraweh. rada deketan ngomong. Iya, kita lewat. Kebetulan lewat ada yang wah, ada yang menarik gitu. Ada yang serem gitu. Jadi ceritanya tadi kita lagi bikin konten itu ya. Ini tuh keideannya pas kita lagi ngebuburit guys. Kita lagi ngebuburit tadinya ya. Terus kita jalan-jalan, kita lihat ada rumah kosong gitu ya. Terus jadinya kita ngide gitu anjir. Kita ngide. Kayaknya kalau konten horor seru gitu. Iya. Kebetulan juga lihat tempatnya kan wah lumayan juga. Lumayan serem gitu anjir. Iya, Jadi kayaknya kepake sih gitu. Kepake. Anjing. Wah anjing. Itu getar serangan. Kamera getar sendiri guys. Ini bahaya guys. Ya. Ngeri. Anjing merinding aing. Bahaya. Kita soalnya ada yang bilang gitu ya, ustad tuh segalanya suka bilang kalau bulan puasa itu ya, hantu itu kerangkeng ya. Katanya diikat gitu. Makanya kita beraniin diri gitu guys. Karena setan lagi libur gitu kan ya. lagi cuti gitu guys, sama Allah lagi dicangkeng gitu anjir. Di kerangkeng gitu. Makanya kita berani gitu ya. Berani lah. Jadi di konten kali ini tuh kita mau ambil temanya tema horor. Tema horor gitu. Iya. Jadi kenapa kita ngambil tema horor? Karena kita gabut aja sih. Tema kosong guys. Ini serem juga ya. Iya. Jadi kita mau cerita-cerita tentang pengalaman horor kita ya. Pengalaman horor kita gitu. Mau itu dari SD dari kecil atau sampai udah dewasa Iya, atau iya. kemarin dialamin gitu. Deketan ngomongnya bro. Udah deket tuh. Oh iya, lumayan siap. bos. Nggak ada suaranya ya guys. ada Iya. santai. Iya, jadi kita mau cerita-cerita tentang pengalaman horor kita. Iya. Ya. Jadi apa aja gitu kita ceritain gitu ya. Kita ceritain di sini mungkin di sini nggak serem tempatnya. Lu yang terkesan di pengalaman horor tuh berkesan. Goblok. Enggak berkesan maksudnya apa yang pernah lu alamin? Yang sesuatu yang berbau horor gitu, mistis gitu. Pernah ya waktu kecil guys. Waktu kecil gitu ya pernah ngalamin kayak hal-hal ini gak make sense sih ya. Gak make sense. Soalnya setiap gue sakit anjing kaget. Apa-apa. Ada kereta guys. Kebetulan kan Ya, ini tempatnya belakangnya ada rel Ini, kereta ya, gitu, jalur lintasan kereta. Ini Jadi Ruas, guys, ruas. agak kaget juga sih gua. Gak biasa. lanjut ya. Lanjut. Jadi gimana? Jadi setiap kalau sakit gue itu kalau sakit suka kayak ngebayangin setan kayak setan. Ini beneran gitu. Jadi kalau kita lagi sakit misalnya sakit itu kadang kalau lagi sakit parah guys. Misalnya kayak demam panas tinggi gitu ya. Panas tinggi. Iya, demam panas. Bener aja lagi demam kan haranet, panasnya tinggi. Nah, makanya jadi pusing gitu. Nah, setiap sensitif, Santai. sensitif. Jadi Aman. setiap sakit suka ngebayangin kalau misalnya itu kita lagi di kamar sendiri nih, kayak ada hantu gitu guys. Serius. Juga Tapi pernah. jadi Atau cuma halusinasi lu doang? iya, halusinasi. Halusinasi tapi kayak beneran. Kayak beneran gitu. Kayak beneran. Jadi nggak ngalamin secara langsung lu lihatnya atau gimana gitu. tapi serem, jatuhnya tuh jadi serem gitu. Karena halusinasi itu gitu ya. Jadinya serem gitu. Iya. Itu salah satu yang ini sih kayak pengalaman yang paling sering dialamin lah. Soalnya kalau tiap sakit kayak pasti kayak gitu.
Jadi adrenalinnya tuh lu masuknya ke halusinasi. Iya, halusinasi. Gak tahu sih itu bukan dari kecil ya, sampai sekarang juga kalau lagi panas demam tinggi itu kayak gitu. Bawaannya. Bayangan kayak udah biasa lah kayak, tapi tetap serem gitu. Padahal udah sering tapi tetap serem anjing. Namanya setan gitu kan ya. Apalagi setannya kayak kuntilanak kayak gitu. Santai. Sih. Rinding wae. Iya Makan- tuh. Tinggal ini lihat. Bulu kuduk merinding. Kalau gua tuh jadi pernah ya. Ini kerang gua ya. Ya, sok boleh. Gua pernah SMA kalau nggak salah, pertama masuk SMA. Ya. Gua pulang dari Manonjaya, ada salah satu daerah dari kota Tasikmalaya gitu kan. Anjing. Awas sampe beakeun. Sok caritakeun deui. Pulang dari Manonjaya kan, gua kan posisi rumah waktu itu ada di BRP BRP tadi. BRP di Panglayungan. Oh iya sih. Oh. Goblok. Poho aing poho. Gak harus detail juga kan. Dari Manonjaya tuh kan kebetulan lewat jalur Ciberem yang ada, kalau orang Tasik pasti tahu, SMA 3. Posisi sendiri. Pas nyampe Lanun kan, tahu Lanun? Udah ada tuh mas nasi goreng. Benar. Udah manggil gitu. Gua abain aja. Jadi maju ya. Gua maju tukang terus. Begitu nyampe Sutsen, ada tukang beca. Dia teriak bener-bener kenceng ya. Suruh berhenti, gua berhenti, terus nanya ada apa mas, gitu kan. jadi takutnya ngajak berantem gitu ya teman. Anjir. Jadi dia bilang berani cerah. Wah, si Akang berani nih bawa motor sama si mbaknya. Si mbak, saya bawa sendiri kok, gak sama siapa-siapa. Itu di belakang ada si mbak katanya. Anjing. Gue kan anjir si mbak. Positif aja, mungkin kebetulan dia lagi pengen nebeng gitu. Jadi lu lagi naik motor gitu iya, ya? sendiri udah pulang dari jadi orang lain ngelihat anjing merinding, anjing sumpah demi Allah ini. Gil, bro. Anjing sebenarnya nggak takut, guys. Nggak penakut orangnya gitu. Cuman kalau lagi gimana ya? Banyak orang bilang sih kalau kita lagi ngomong ini horor itu pasti ada katanya. Cuma nggak tahu juga sih. Kita berani lah. Nah kalau ini mah pengalaman yang benar-benar gue tuh ngeliat sendiri, bro. Serius? Iya serius. Ini kayak, tapi gue nggak takut gitu, waktu itu kita nggak takut, tapi ini horor juga gitu. Orang gini ceritanya. Ini gitu. kebetulan nih kita tuh dapat pengalaman horor, tapi kitanya tuh nggak merasa takut gitu. Tapi karena gitu. itu ada tema horornya. Jadi kita bawa ada aja ke kesan sini. horornya, jadi kita Emang cerita. buat cerita bagus lanjut juga. nggak lanjut? Ya lanjut. Nah, ya, gitu sih, udah ceritain ngobrol aja. Jadi dulu waktu lagi zaman SMP, guys, zaman sekolah SMP, ya, gue tuh sering main warnet, gadang di warnet gitu. Iya. Terus kalau gadang di warnet kan biasanya itu kalau gue itu datang normalnya gue datang itu jam 9 ke atas baru gue datang jam 9 malam baru datang ke warnet gitu buat main gadang gitu guys, paket gadangan. Biasa kan anak warnet gamers waktu itu tuh gadang tuh udah nggak aneh lah istilahnya, main warnet gadang tuh udah inilah istilahnya. Nah udah kayak gitu gue tuh ke warnet guys jam 9 malam. Jam 11 malam. Jam 11 malam kebetulan waktu itu karena deket ya, warnetnya tuh deket, jadi gue berani gitu jam segitu. Itu waktu umur SMP. Kebetulan warnetnya tuh deket sekolah guys. Ini gelo pisan. Waktu deket sekolah SMP gitu. Iya deket sekolah. Nah sekolahnya itu udah nggak kepake. Kalau yang tahu orang Tasikmalaya guys ya, sekolah SMK BPN 1 itu tuh udah terbengkalai. Udah lama dari sekarang zaman beroperasi lagi nggak? Tahun-tahun kemarin sempat sih 2 tahun ke belakang sempat ini sebelum Covid ya.
sekolah itu sempat dipakai lagi. Itu tuh udah lama nggak dipakai guys, cuman nggak tahu kenapa padahal sekarang udah nggak dipakai lagi gitu karena ada kampus baru gitu ya BPN tuh, jadi ada dua guys. Nah yang BPN 1 ini SMK BPN 1 ini nggak dipakai, nah, karena dulu udah lama nggak dipakai gitu. Pas gue lewat jam 11 malam, nah kan gue orangnya suka penasaran gitu, suka lihat-lihat, suka tengok kiri kanan lah gitu. Suka tengok kiri kanan, anjing kok merinding gitu anjir, aing teh lagi jalan gitu kan, terus pelang-pelong lah pinggir. Nah ada kelas ya, ada kelas di pinggir jalan tuh, jadi kita tuh si gerbang, ada satu kelas yang pinggiran sama gerbang deket lah, jadi kelihatan si kelasnya itu kan kayak bangunan tua gitu guys. SMK BPN 1 tuh bangunan tua, jadi udah lama gitu bangunannya tuh. Jadi kalau sekarang kan tembok-tembok pada tinggi gitu ya. Kalau sekarang kalau dulu tuh enggak, pagar-pagar tuh masih kayak pakai kebal-kebal yang kawat gitu loh. Gitu. Pas gue lihat di kelasnya kayak ada, pertamanya tuh nyangkanya tuh Hordeng. Itu tuh gorden. Kayak anjir jam segini gitu kan gorden, tapi pakainya tuh nggak rapi gitu, kayak di tengah-tengah doang putih gitu. Itu tuh nggak mikir aneh-aneh gitu pas anjing, nggak tahu kan itu apaan gitu kan. Kayaknya gorden doang kali kan, pas soalnya gede gitu, soalnya bentukannya gede gitu kayak gorden ya udah. Nah kebetulan waktu itu aku tuh nggak mau gadang, jadi ke waret langsung pulang kan jam 3 gitu, jadi nggak sampai pagi, jam 3 gue balik lagi. Apalah itu tahrim. Pokoknya jam 3 lah ya, jam 3 gue balik pas mau adzan subuh pokoknya. Soalnya waktu dulu itu kalau masih kecil suka dimarahin. Ya kalau nggak sholat subuh tuh suka dimarahin sama bokap guys. Ya jadi pas posisi balik penasaran lah sama si gorden tadi yang putih, soalnya pas lihat logo nggak ada anjir. Langsung inget anjing, nggak tahu kan, merinding lah di situ kan. Ini merinding lagi gitu. Ini padahal ini cerita enggak. Nah, itu pas enjoy aja gitu. Jadi kayak pas lihat anjir, kok nggak ada gitu, yang putih tadi kok nggak ada gitu. Ternyata pas kepikiran, oh berarti tadi tuh si Mbak gitu kan, si Mbak Kunti gitu. Anjing langsung mikir, anjir gila aing tadi nempo Kunti tapi aing teu sieun gitu anjing. Padahal kalau dipikir anjing aing sieun gitu. Tapi karena awal pertama gue ngelihatnya nggak takut, nggak nyangka ke situ, jadinya nggak takut, jadi nggak serem bawaannya positive thinking. Jadi kita karena gue nggak negatif thinking waktu itu ya, jadi pas kedua kalinya pas ngelihat ke situ anjing kok nggak ada yang putih tadi, berarti pas langsung mikir berarti yang tadi si Mbak Kunti gitu. Sekarang nggak ada, wah anjir dalam hati gitu, anjing hebat juga kita nggak lari gitu. Ngelihat Kunti kita nggak lari, itu pengalaman sih. Kayak anjir. Terus tambah lagi pernah dulu ada satu keluarga aing sih, keluarga lagi di rumah nenek ceritanya. Kebetulan dulu itu lagi gempa Yogyakarta. Bukan gempa apa ya tuh, gunung meletus. Gunung Merapi, siang Mbah Maijan yang yang koid gara-gara itu. Marhum Mbah Marijan. Jadi dia tuh meninggal karena sujud ke gunung, kayak menghormati gitu. Sujud sholat kali? Iya sholat. Posisi sholat. Iya tapi kan nyangkanya pada sujud dia. Tapi pihak keluarga bilang kalau dia tuh lagi sholat katanya. Tapi kata teman-teman deket, kok jadi nyeritain Mbah Marijan anjing? Kuntilanak. Kan lagi Merapi ya, habis Merapi gitu kan. Jadi tempat tinggal kakak gue itu dulu tuh kena dampaknya guys, kena dampak abu lah istilah. Jadi abu vulkanik itu. Jadi kita diungsiin lah satu keluarga. Nah kakakku ini pulang ke Tasik guys. Soalnya kenapa pulang ke Tasik? Dia waktu di pengungsian sempat kesurupan. Kesurupan. Kebetulan pengungsiannya itu anjing merinding wae aing heran tiris. Dingin kali. Balik ke pengungsian tuh si pengungsian itu karena deket pemakaman, jadi kayak TPU gitulah. Jadi karena daerah enggak di Jogja, waktu di Jogja kan. Jadi pas lagi di pengungsian, berarti si pengungsiannya tuh berat banget itu. Iya sih bener berat, soalnya kan tau lah ya waktu gunung meletus Merapi itu sampai ke Tasikmalaya itu nyampe itu gue tuh umurnya lagi SD guys. Lagi SD abunya nyampe itu bener-bener kayak
pas kita lagi di sekolah, wah anjir ini apa gitu, ini anjir abu vulkanik guys gitu, kayak wah salju gitu pada. Oi, tongkol di luar cek guru teh anjir. Itu dulu sampai saking gak ngertinya bencana ya dulu tuh kayak padahal itu kotor ya, pada enjoy, tapi kita enjoy aja gitu. Padahal dulu tuh serem. Pakai masker, Pakai masker gitu dulu tuh, tapi nggak booming kayak sekarang gitu. Masker tuh kayak harus banget gitu. Nah, ceritanya jadi pas dia itu udah keserupan pas di sana. Pulanglah ke Tasik karena pihak keluarganya itu takut kayaknya kayak si kakak tuh kena mental guys, jadi health-nya tuh nggak baik lah, jadi dia suka sakit-sakitan, pindahlah nggak jadi ngungsi dulu ke Tasik, pulang kampung ke Tasik, terus kita lagi main ke rumah nenek, kebetulan main ke rumah nenek gitu, yang di Sukalaya, yang di Sukalaya itu kita pindah ke situ, kebetulan di rumah nenek itu rumahnya itu emang kayak rada-rada horor lah, iya serem anjing gitu. Itu jujur sih rumah nenek serem, paling serem sih kayak rumahnya itu di dalam gang guys ya, gang sempit gitu tapi rumahnya gede gitu, di dalam tuh gede, cuman karena posisi rumahnya itu kayak kurang pencahayaan gitu loh. Nah itu jadi kayak serem-serem gitu. Nah si pas kita lagi ke situ posisinya malam-malam, kita lagi pada makan-makan tuh di rumah nenek, lagi makan-makan. Si teteh tuh, si kakak tuh tiba-tiba ngahuleng gitu. Terus suami itu nanya, kenapa katanya kan, di tepuk-tepuk pundaknya. Biar gak terlalu. Soalnya kita nggak kita keluarga yang lain nggak cuman suaminya kan itu pas dia nepuk-nepuk si kakak gitu kan. Kenapa katanya jangan melamun gitu. Nah, pas digituin tiba-tiba dia ketawa sendiri. Anjir. Jadi dia tiba-tiba ketawa sendiri yang benar-benar membuka lebar guys mulutnya. Kayak aneh gitu, kayak ketawa, pokoknya ketawa yang kesurupan, serem kan ya. Jadi kita tuh kayak nyangka, wah anjir ini kesurupan lagi gitu. Pas kita panik lah situ, ternyata kita nyimpulin kalau ada yang nempel ke dia gitu, kayak gitu anjing. Kayak jadi kita tuh kayak manggil orang ini loh. Orang pinter anjing. Bahkan perlu Ustaz. Kenapa enggak sih, enggak tahu sih. Kayaknya enggak pinter, kurang pinter. Bapak aing Ustaz tapi kurang pinter. Jadi manggil orang pinter yang bisa matematika, fisika gitu. Sains. Gak ngerti ya, Indonesia orang pinter sama ustadz tuh beda guys. Beda ini, beda keilmuan ya. Itu lebih ke kayak ini, dukun. Keluarga agamis tapi kita manggil orang pinter. Itu kan udah melenceng ya, kepercayaan kita udah melenceng, tapi karena mungkin dasar adat, udah adat ya. Kalau Indonesia itu masih kental sama kebudayaan yang kayak gitu gitu. Kalau ada yang kesurupan atau apa tuh harus manggil orang pinter katanya ya. Kayak gitu. Justru gua kalau ada yang kesurupan kan bingung ya. Ini sempat kita nongkrong bareng teman-teman gitu. Berlima posisinya emang lagi ada di kayak kebun gitu kan. Maksudnya bukan kebun, tempatnya terbuka jadi lepas gitulah, kayak hutan. Gak tahu guys. Ngopi gitu biasa nongkrong. Yang satu kesurupan nggak tahu kenapa ya, mungkin dia masih banyak pikiran sampai kosong gitu ya, kosong langsung gitu, ngulang gitu. Kita kaget, nggak bisa, dalam artian nggak tahu nih cara ininya gimana, nyadarinnya gimana. Kita pukulin koreok bareng-bareng. Orang kesurupan lu pukulin. Ya pinter guys, makanya hati-hati kalau gaul sama dia tuh, hati-hati guys. Tapi bukannya sadar loh, jangan salah. Dipukulin sadar. Sadar. Rada-rada. Pergaulannya rada-rada. Serem guys. Kita lagi kena musibah, kesurupan, dipukulin. Iya bagus. Lagian udah digini, dia gak bangun. Digini dia gak bangun. Terus kata ada yang sempet searching juga dipencet juga ini jadi jempolnya kakinya, jempol kaki dipencet gitu, nggak ngaruh juga. Soalnya kayak udah kayak ini guys, kalau apa namanya, kalau kesurupan katanya kalau dipijit ibu kakinya, ibu jari kaki, katanya kalau dipencet kencang tuh bakal sadar katanya guys. Itu makanya itu mungkin ya hal utama yang dilakuin pertama gitu ya. Tapi ternyata pas digituin nggak ngaruh gitu. Anjir kayaknya
sakti itu. Aku juga. Itu antara sakti atau pura-pura kesurupan guys. Udah Pas kesel. dipukulin sadar gitu. Lagi enak-enak nikmatin pemandangan kan udah kesel gitu nggak tahu harus ngapain. Dipukulin, tadinya mau dibiarin. Dipukulin lah. Terus ada lagi nih cerita. Kebetulan bulan puasa. Kita kan biasa nongkrong sampai sahur juga gitu kan. Posisinya berempat. Kebetulan waktu itu tuh ngerental PS, masih zamannya PS2. Ngerental PS2. Itu lagi seru-seru ya. Kita main rental-rental aja. Biasa gitu. Iya. Ini sekarang mau main HP guys. Sekarang Dulu meskipun autis ke game tapi kita masih punya teman guys, kayak ngobrol gitu karena gamenya kan komputer. Jadi kita tuh kayak gak introvert kayak sekarang guys. Kalau HP itu kayak benar-benar kita tuh anjir tunggul sendiri gitu kan, nggak ngobrol gak apa. Kalau komputer tuh dulu karena di warnet itu jadi teman tuh malah makin banyak gitu. Ya, lanjut. PS sih rame juga. PS ini PS. Rental PS2 di Kapin kan seru berempat. Kebetulan posisi gua lagi main sama teman satu lagi. Yang berdua di belakang duduk di sofa. Jadi kita ada di sofa terus diamparin karpet gitu. Karpet aing poho anjing tadi mikir. Karpet, terus TV, meja kecil buat PS sama buat naro buat asbak gitu biasa kan. Nah, sambil nunggu sahur gitu. Ada fotonya. Enggak ada sih. Ada pas bunga. Anjir, ruangan disebutan kayak asbak kayak naon. Posisinya gitu lah. Oh iya, sorry. Posisinya gitu. Nah, yang di belakang gua kesurupan. Pertama gua kaget kan lagi main. Dia ketawa, kirain lagi bercanda sama sebelahnya. Kita lihat bareng-bareng gitu. Yang sebelahnya malah takut. Gue takut. Dia lari nyempil ke tengah. Kita lagi main posisi berdua. Nyempil ke tengah. Situ kesurupan. Ini panik gitu ya, panik ya, kesannya panik. Situ kesurupan. Kita nyekan namanya juga. Itu tempatnya horor apa gimana gitu? Enggak sih, gak horor itu di ruang tamu gitu di ruang tengah gitu. Konyol sih. Ya. Posisi lampu nyala lah gitu. Gak ada horor-horornya amat gitu. Tapi dia kesurupan. Mana malam Kamis kalau nggak salah, malam Kamis sama kebetulan bulan puasa. Malam Kamis ketelah ya, kayak malam Kliwon gitu. Gak tahu sih. Ya, bulan puasa. Nah, kita bingung buat manggil orang tua kan, kebetulan orang yang punya rumah orang tuanya lagi keluar kota. Jadi posisi kita datang ke rumah itu sobat sahur itu sekalian nemenin yang main PS sama gua itu. Yang belakang masih ketawa-ketawa melotot-melotot gitu gak jelas. Jadi kalian biarin dia kesurupan, kalian biarin gitu ya. Anjing. Kita biarin main PS aja main PS. Sadar pas saat subuh. Dia sampai enggak sahur. Anjing. Bayangin dia sampai enggak sahur. Kita udah sediain piring makan gitu buat sahur. Dia malah diam aja. Dia malah liatin melotot, ketawa. Mabok gitu, kayaknya mabok sih, itu kayaknya mabok. Kita malah jadi bawa komedi gitu bawa kan. bercanda kayaknya. Jadi kita bawa bercanda aja lah, biarin ntar juga sadar sendiri gitu. Anjir. Kebetulan pas adar subuh sadar. Begitu sadar dia capek katanya, nggak tahu ya. Mungkin gua gak pernah kesurupan, jadi nggak tahu rasanya kesurupan kayak gimana. Dia bilang capek, badan pegel gak enak gitu kan. Disuruh makan lah, gue bilang udah makan aja. Jadi nggak puasa ya. Lu itu jadi bulan puasa itu ya. Kok masih ada gitu anjing kesurupan. Jadi kesurupan tuh guys, antara itu tuh semua setan atau karena mungkin diri kitanya yang nggak kontrol gitu ya. Atau gimana gitu. Itu aneh sih. Namanya juga misteri. Iya, misteri, mistis guys. Mistis tuh nggak bisa ketebak ya. Ini by the way, dia tadi merinding gitu, aing merinding we. Enggak takut, enggak. Cuman kalau udah merinding tuh kayak nandain gitu anjir, nandain kayak udah ngebaik gitu guys, udah ngebaik. Ini sih. Kita ini bukan apa ya? Ini tempat enggak kenal gitu masalahnya. Ini anjir. Aing tadi udah enggak tenang. Sumpah demi Allah ini sumpah merinding. Nih lihat kamera. Wah, kayaknya bekas bengkel. Ya sih, kalau lihat-lihat sih kayak karena banyak bekas-bekas ini spare part motor guys. Kayaknya bekas bengkel, nggak dipakai gitu. Atau mau direnov. Udahin aja lah ya. Iya, udahin aja. Udahan aja. Udahin aja.
aja. Merinding dulu, wae aing masalahna guys. Takutnya dia kesurupan gue bingung guys. Nggak serem sih, nggak takut, nggak takut. Sumpah, gue nggak takut, cuman kayak nggak tenang aja gitu. Iya, beda takut sama nggak tenang tuh. Jadi kayak lebih khawatir. Kita undang Ridwan, Anda. Terima kasih ya untuk sarannya. Kita bikin merinding. Aing sih merindingnya tadi sama demi Allah. Udah lah ya, udah gitu ya, aja. Udah gitu aja. Cerita horornya. Ini kita ngeberanin diri guys, sebenarnya ngeberanin diri. Gitu. Serem juga. Udah lah ya. Wassalamualaikum. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, Di-subscribe. komen, subscribe. Dukung terus. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujang kami.